ngitung PPh yang tariknya berubah-ubah, lapor SPT yang sistemnya loading terus, ngurusin bukti potong yang entah nyelip kemana, rekonsiliasi data yang gak pernah balance. Tapi... Bagaimana mau sukses? Iya. Kalau terlalu banyak tapi. Bener banget, daripada kebanyakan bikin ribetnya dan gak jalan-jalan, mending tabrakin aja sekalian. Halo semuanya, selamat datang di Kotex Kepoin Tech Center. Kenalin, aku Betia yang bakal nemenin kalian di episode kali ini. Nah, pernah gak sih kalian ngerasa, aku udah belajar pajak nih, tapi kenapa ya masih ragu buat terjun ke dunia kerja? Nah, padahal ternyata dunia pajak itu nggak butuh orang yang cuma pintar, tapi kualitas diri tertentu juga dibutuhkan. Makanya pada episode kali ini kita bakal bahas topik yang relate banget, yaitu dunia pajak sebenarnya butuh orang seperti apa sih? Dan tentunya aku nggak sendirian nih, karena aku ditemenin dengan narasumber yang keren yang bakal sharing insight mereka. Yuk kita kenalan dulu. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Iqbal Anugrah Bruto. Tentunya aku berasal dari Diploma 3 Akuntansi Sekolah Vokasi IPB Angkatan 55. Dan saat ini aku sudah menjalani di dunia profesional sebagai staf perpajakan kurang lebih 3 tahun. Dan saat ini beralih menjadi staf di bagian pelaporan di PT Riset Perkebunan Nusantara. Dan harapannya hari ini saya akan berbagi ke teman-teman semuanya seputar dunia pajak dan karirnya. Oke, wah halo Kak Iqbal, apa kabar nih hari ini Kak? Halo, alhamdulillah sehat. Oke, wah keren banget sih Kak backgroundnya. Senang aku bisa ngobrol sama kakak yang keren ini. Oke, tanpa lama-lama lagi kita langsung aja masuk ke sesi ngobrol santai ya Kak. Oke. Bersama narasumber kita yang keren ini. Oke, aku mulai dari pertanyaan yang paling basic dulu nih Kak. Menurut kakak sendiri, sebenarnya dunia pajak itu butuh orang seperti apa sih Kak? Wah, berat banget ya pertanyaannya. Masih pagi-pagi udah langsung ditanyain pertanyaan yang berat. Nah, sesuai dengan tema kita di hari ini kan itu terkait dunia pajak ya. Betul. Dunia pajak itu butuh bukan orang yang hanya pintar mengolah data, tapi juga pintar menganalisis data. Betul. Karena di dunia perpajakan ini kita dari tahapan akuntansi, dan nanti dari tahapan akuntansi itu akan ada ke tahapan perpajakannya. Nah, jadi di perpajakan ini nanti kita akan mengolah data, apa yang kita bayarkan, lalu kita setorkan ke negara, baru kita laporkan. Betul. Bukan hanya sampai di situ saja, tapi kita menganalisis mana sih yang masuk laporan PPh 21, PPh 22, PPh 23, dan jenis-jenis perpajakan yang lainnya. Tapi tenang, di dunia perpajakan sekarang ini kan sudah banyak sekali aplikasi-aplikasi, itu sangat memudahkan kita. Tapi yang terpenting adalah memahami basic perpajakannya. Itu dulu sih. Nah, selebihnya mungkin lebih ke arah integritas, tanggung jawab, terus manajemen waktu. Mungkin gitu sih. Wah bener banget sih Kak. Jadi nggak cuma soal skill dan pintar, tapi juga soal karakter ya Kak. Betul. Nah, ngomongin soal pinter nih Kak, kalau dari segi hard skill, apa sih yang menurut Kakak paling penting banget buat dipersiapin sama mahasiswa? Oke, kalau berbicara hard skill itu kan, hard itu kan berarti kan keras ya gitu ya, berarti kan terlihat berarti ya. Nah, skill yang terlihat ini salah satunya ya pastinya kita memahami basicnya di dunia akuntansi ataupun dunia pajak dulu. Itu dulu di hard skillnya. Di hard skill itu adalah apa yang kamu kerjakan. Nah, di situ apa sih yang akan dikerjakan sebagai perpajakan itu pastinya ya tadi menulis, menggolongkan transaksi, membayarkan sampai melaporkan. Nah, itu dulu di hard skillnya, memahami dasar akuntansi dan dasar dunia perpajakannya. Mungkin kalau di tingkat advance-nya adalah kita mempelajari dan menganalisis sebuah tax audit. Jadi ada mata kuliah namanya Kapita Selekta Perpajakan, itu di materi lanjutan. Nah, di sana nanti teman-teman banyak belajar seputar gimana sih pemeriksaan pajak. Tapi nggak apa-apa teman-teman, jangan khawatir dulu karena kita masih di level entry level gitu ya. Jadi yang penting adalah teman-teman persiapkan basic skillnya, akuntansinya, pajaknya, itu dulu. Kalau dari segi hard skill. Dan kalau bisa dari sekarang teman-teman udah pakai aplikasi pajak
atau pernah dengar mungkin cortex system. Nah, mulai dari sekarang teman-teman harus sudah mempelajari hal itu. Kalau dulu mungkin masih banyak ya, IBUPOT, IFaktur, ISPT. Nah, sekarang tuh udah terintegrasi semua jadi namanya cortex. Nah, selain paham di perpajakan, kita juga harus paham menggunakan aplikasinya. Itu secara basically-nya gitu sih. Wah, menarik banget sih Kak. Berarti teknis itu memang penting banget ya Kak. Tapi di dunia kerja kan kita nggak kerja sendirian ya Kak. Menurut Kakak nih, soft skill apa yang paling terasa terpakai di dunia perpajakan Kak? Kalau ditanya soft skill, kalau tadi hard itu keras, kalau soft itu lembut. Ibaratkan roti itu, kalau lembut itu kan bisa kita rasakan. Tapi kalau di dalam perpajakan ini kita tidak bisa rasakan, karena nggak bisa dipegang, abstrak ya. Nah, salah satunya yang paling penting itu adalah time management, manajemen waktu. Kenapa aku sampaikan seperti itu? Karena ketika kita dipercaya menjadi seorang staf pajak ataupun konsultan pajak ataupun profesional lainnya di dunia perpajakan, itu tuh penting yang namanya perencanaan waktu. Karena ada masanya kita membayar. Kalau lewat dari tanggal pembayaran, itu akan terkena sanksi. Makanya kita harus dari tanggal 1 sampai tanggal 10 itu kita masih bisa mengolah sampai mengeluarkan mengeluarkan kode billing, lalu kita bayarkan sebelum tanggal 15. Tapi bukan sampai di situ saja. Selain itu juga kita harus integritas. Kenapa integritas? Di dunia perpajakan ini apa yang kita kerjakan sekarang itu belum tentu benar. Tapi menurut kita benar, gitu kan? Karena sesuai dengan asas perpajakan kan ada yang namanya asas self assessment system ya. Betul. Kita tuh bebas melaporkan sendiri, tapi kenyataannya mungkin ada yang miss. Nah, itulah yang paling penting kita perhatikan. Selain kita tadi tanggung jawab, manajemen waktu, lalu kita integritas juga dan komunikasi. Oh, komunikasi ya Kak. Iya, bukan hanya di dunia perpajakan saja ya teman-teman. Kalau aku rasa di seluruh profesi apapun yang paling penting adalah komunikasi. Ketika teman-teman pintar, tapi kalau nggak pintar mengutarakan, menyampaikan informasi, sama dengan nol. Jadi teman-teman yang sedang menonton podcast ini, kalian boleh pintar di IPB, kalian boleh pintar di kampus manapun, tapi ketika kalian di dunia kerja, kepintaran kalian itu akan terkalahkan dengan orang yang pintar berkomunikasi. Bukan hanya pintar berkomunikasi, ada lagi kalau mau advance-nya. Apa tuh Kak? Pintar bernegosiasi. Bernegosiasi. Iya, gitu. Jadi kalau sekedar omongannya yang baik, oke. Tapi jangan jadi omdo. Omdo tahu kan apa? Tahu, omong doang. Nah, omong doang ditanya, apa itu perpajakan? Oh ya, aku tahu Kak. Oh, pajak itu yang ini ya Kak. Ternyata jawabannya salah. Jangan. Kita sebagai anak IPB, apalagi anak tax center gitu ya, harusnya sudah paham lah terkait basic-basicnya gitu ya. Jadi soft skillnya itu aku mau ulangin lagi, kita harus yang pertama bertanggung jawab, berintegritas, lalu kita pintar time management gitu ya. Dan mungkin ada soft skill lainnya gitu. Tapi yang paling penting sih menurutku dan aku rasakan sampai saat ini aku bekerja ada beberapa hal tersebut gitu. Berarti setuju banget nih Kak, apalagi berarti emang integritas dan juga tanggung jawab itu sangat dibutuhkan di dunia perpajakan. Betul. Nah, tapi selain skill nih, pastinya juga ada faktor sikap yang gak kalah penting dong Kak pastinya. Betul. Nah, kalau dari sisi professional attitude, apa sih Kak yang wajib banget kita milikin? Oke, berarti ini dari segi etika profesional ya. Iya betul Kak. Mungkin dari teman-teman yang lagi-lagi yang nonton podcast ini, kalian mungkin udah dapat mata kuliah yang namanya etika profesi akuntansi? Belum ya? Atau sudah? Belum ya? Mungkin berbeda namanya. Mungkin berbeda ya. Nah, itu di situ sebenarnya udah sangat jelas dipelajarin bagaimana ketika kita menjadi seorang profesional di bidang akuntansi, baik itu perpajakan, baik itu audit ataupun yang lainnya, itu tuh sebagai seorang profesional kita harus menjaga etika profesi, bukan hanya sekedar omong doang. Makanya ini nih ya, kita di segi perpajakan dulu ya, kita mengeluarkan statement. Misalnya ada suatu pemeriksaan, apakah ini tergolong PPh 21? Oke, kalau secara teori mungkin kita bisa katakan tergolong. Kenapa? Karena ada alasan secara teoritis. Tapi di dunia perpajakan ini bukan hanya secara teoritis aja, tapi implikasi praktisnya itu kita lihat. Kita lihat dari berbagai sudut pandang. Oh, ternyata ini bukan terklasifikasi sebagai PPh 21. Itu bisa aja terjadi. Karena conflict of interest.
perbedaan kepentingan. Tapi kita nggak usah berpikir ke sana. Yang terpenting adalah kita mengendalikan diri kita. Apa yang kita bisa kendalikan, yaitu attitude. Attitude-nya apa? Ya itu sudah sebenarnya nanti kalau teman-teman udah mendapatkan kuliah lanjutan lagi, ada mata kuliahnya di etika profesi akuntansi. Gitu sih. Baik Kak, berarti memang etika itu sangat dihargai dan juga seharusnya ditonjolkan di dunia pekerjaannya Kak. Betul. Ini nambah dikit ya. Oh, iya. Itu sangat ditonjolkan. Karena lagi-lagi orang pintar akan kalah dengan orang bodoh tapi punya etika. Orang pintar kadang merasa dirinya udah hebat. Biasanya anak IPB. Anak IPB ini kalau keluar itu udah merasa hebat. Tapi ketika di dunia kerja belum ada apa-apanya. Teman-teman bisa hebat itu di lingkungan internal teman-teman. Tapi ketika di eksternal, ya ini nggak semua ya. Tapi yang kita rasakan itu adalah kita langsung, waduh, ternyata kita masih banyak kurangnya. Nah itu jadi sekali lagi kita harus jaga etika, itu sangat penting. Mendingan kita bodoh tapi punya etika daripada kita pintar tidak punya etika. Berarti Gitu. kita nggak boleh merasa tinggi hati ya Kak? Iya, Karena tinggi hati, sombong gitu ya. Iya betul. Jangan lah. Tapi jangan rendah diri juga ya. Iya. Jadi harus standar-standar aja gitu. Nah, menurut Kakak nih, gimana sih kita sebagai mahasiswa bisa mulai mengembangkan diri biar lebih siap dalam masuk dunia pajak, baik dari etika ataupun dari segi akademik juga nih Kak? Oke, itu semuanya dimulai dari tujuan akhir. Aku juga di posisi saat ini tidak terlepas dari pengalaman organisasiku, tidak terlepas dari pengalaman kepanitiaan, tidak terlepas dari pengalaman kuliah. Itu nggak terlepas dari sana. Tujuan akhirku pada saat itu adalah masuk ke tax center sekolah vokasi IPB. Kenapa pengen masuk? Karena aku tertarik dengan dunia pajak. Aku pengen kerja di dunia pajak. Terus aku googling dan cari dan tanyain ke kakak tingkat pada saat itu di 3 tahun di atasku. Salah satunya tax center yang bisa mewadahi kamu untuk mencapai cita-cita kamu. Aku masuklah ke tax center pada saat itu. Terus alhamdulillah di tahun kedua itu diamanahi menjadi ketua juga. Di sana aku bukan merasa tinggi hati kayak yang tadi kakak bilang, tapi aku merasa belajar. Sampai di posisi kita bisa menghargai orang lain, sampai mengelola kepemimpinan, mengelola organisasi, udah sampai di level sana. Itu secara soft skillnya mungkin. Tapi di sisi lain aku juga mencoba untuk belajar mengikuti brevet pajak Iya betul. A dan B. Tapi kalau C juga nggak apa-apa karena kan itu lebih ke pajak internasional. Pokoknya di posisi saat ini jujur aja teman-teman, aku tidak terlepas dari pengalaman tax centerku, pengalaman kepanitiaan ataupun organisasi di waktu kuliah gitu. Jadi ya sekali lagi ketika udah tujuan akhirnya pengen jadi staf pajak, itu tuh carilah organisasi yang memang benar-benar relate dengan ini mau kemana kita. Betul banget. Salah satunya tax center kan karena dunia pajak. Dan alhamdulillah setelah aku keluar dari tax center, aku masih terikat juga dengan naungan Kementerian Keuangan. Dan alhamdulillah juga dipercaya jadi ketua komunitas uang kita di Kementerian Keuangan. Nah, jadi itu membuat aku semakin dekat dengan kesuksesan sih enggak. Karena sukses itu menurutku suka proses. Mustahil ketika kita sukses tapi kita tidak ada menjalani sebuah proses. Jadi intinya ini semangat banget ya. Jadi intinya caranya tentukan tujuan akhir. Karena ini salah satu dari buku 7 Habits, Find Your Final Destination. Betul, 7 Habits. Ketika kamu udah tahu tujuan akhir kamu, insya Allah kamu bisa menapaki jalan-jalan tertentu. Ibaratnya, tadi saya pergi ke Bogor, tapi saya nggak tahu mau kemana. Bisa nggak itu duduk seperti ini? Kan enggak ya? Iya, nggak bisa. Karena kita pasti belok-belok. Betul. Karena nggak ada tujuan akhir. Kadang pun kalau kita ada tujuan akhirnya ya begitu ya, agak-agak susah juga. Tapi yang terpenting adalah tentukan tujuan akhirmu seperti apa, lalu ikutin seminar-seminar ataupun workshop yang mendukung dengan perencanaan karirmu. Dan yang ketiga adalah ingat, sukses itu adalah suka proses. Mustahil ketika orang yang udah level suksesnya, level kita katakanlah high ya, itu tanpa mencapai ataupun tanpa menjalani sebuah proses. Gitu. Nah, berarti Iqbalnya emang tax center pride banget ya. Aduh, nggak juga sih, tapi memang
aku nggak bisa lupa lah sama tax center, karena tax center bisa membawaku sampai sejauh ini, dimulai dari lingkup IPB, terus aku naik pelan-pelan ke nasional sampai di level saat ini gitu. Sangat berkesan ya Kak. Sangat berkesan dengan teman-teman juga. Baik Kak, berarti yang penting kita harus bisa mempunyai tujuan akhir dan juga mengikuti kegiatan-kegiatan yang sekiranya selinear dengan minat kita di masa Betul, depan. betul. Nah, kalau beli jujur nih Kak, ada nggak sih skill yang dulu Kakak anggap sepele, tapi ternyata di dunia perpajakan justru penting dan krusial banget nih Kak? Oke. Skill yang affordable kali ya. Ya ini sebatas ini kali ya, menulis. Terus ini menulis ini aja, kayak aku kan kadang orangnya pelupa. Jadi itu ketika kita nggak menulis di, katakanlah di buku kita ataupun di gadget kita gitu, itu hal sepele, tapi itu sangat berdampak bagi kita dan bagi perusahaan. Kenapa aku sampaikan seperti itu? Karena aku jujur aja waktu jadi staf pajak itu itu di kalender itu dimerahin semua. Maksudnya bukan hari libur, bukan. Oh, bukan. Tapi batas pembayaran dan batas pelaporan. Betul. Ketika udah lewat, seperti yang aku sampaikan di sebelumnya, itu langsung kita kena sanksi. Itu sepele loh. Bisa kok menulis. Jangankan itu, teman-teman mungkin kalau mendengarkan dosen lagi menyampaikan paparannya, pasti teman-teman foto. Bisa kok, gampang ya difoto. Iya, benar. Tapi apakah setelah difoto diterapkan? Jawab di dalam hati. Tapi ketika teman-teman tulis, setidaknya ada yang teman-teman ingat. Betul banget. Itu, jadi kembali lagi itu hal sepele, menulis satu hal, karena ada juga namanya teori 1%. Ketika kita menulis secara kecil aja 1% itu kan kecil ya. Tapi ketika kita ngambil durasinya selama sebulan, selama setahun, itu kan jadi berdampak lebih besar. Nah, jadi sekali lagi skill-skill yang menurut kita sepele itu kadang itu yang membuat kita bisa menjadi peluang, membawa kita menjadi peluang ataupun membawa kita menjadi sebuah risiko. Peluangnya apa? Ya peluangnya kita bisa ngelihat catatan kita. Risikonya apa? Ketika catatan kita hilang, kita lalai akan tanggung jawab kita. Betul. Gitu. Wah, berarti ternyata hal yang kelihatannya kecil kayak menulis, sesimpel menulis ya Kak, bisa justru hal yang menjadi penting banget. Karena dunia pajak emang soal deadline dan juga deadline. Iya benar. Itu di kepala itu deadline. Apalagi tanggal 15, 10. Betul banget Kak. Iya, deadline terus. Nah, ngomong-ngomong soal itu nih, menurut Kakak sendiri, kesalahan paling umum apa yang sering dilakuin mahasiswa saat mempersiapkan dirinya ke dunia kerja, terutama dunia perpajakan? Kesalahan yang sering dilakukan oleh mahasiswa itu kalau menurut aku ya, kebetulan kan aku juga mentor juga di salah satu platform perencanaan karir gitu ya. Mereka tuh gini, dia udah di tingkat akhir. Yang pertama bingung, Kak nanti aku setelah lulus kuliah mau ngapain? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Kak nanti ketika aku udah masuk kerja, apakah aku bisa mengikutin? Itu yang kedua. Terus aku bilang gini, pasti bisa. Di situ kamu bisa saya katakan tidak percaya diri. Kenapa tidak percaya diri? Ya karena mungkin dia belum menemukan jati dirinya, itu yang pertama. Belum menemukan minat dan bakatnya, itu yang kedua. Belum menemukan perencanaan karir, itu yang ketiga. Jadi itu sangat penting. Tunggu mampu dulu, baru bisa jalan. Sementara, coba ya aku kembalikan ke kakak ya. Kalau ditanya kakak sesiap apa menjadi staf pajak, pasti jawabannya nggak siap ya? Betul Kak. Nggak siap pasti ya? Kurang persiapan. Nah, itulah kadang mahasiswa, Kak, aku tuh kayaknya nggak siap deh. Kak, aku tuh kayaknya nggak yakin deh. Ya karena dia belum terjun, belum mencoba. Belum mandi aja udah basah, ibaratnya gitu kan. Iya, Maksudnya itu basahnya itu udah keringatan, grogi ya karena nggak percaya diri. Nah, jadi kalau untuk teman-teman, kalau boleh saran sih dari sekarang itu nggak usah berpikir ke arah sana. Itu adalah lingkaran apa yang tidak bisa dikendalikan. Tapi kita berfokus dengan apa yang kita bisa kendalikan.
Apa nih yang bisa kita kendalikan? Diri kita sendiri. Betul banget. Nah, diri kita sendiri berarti dari hard skill-nya kita mumpuni, dari soft skill-nya juga kita mumpuni. Karena hard skill dikali soft skill itu ibaratnya bisa menjadi kesuksesan. Gitu. Kalau ditambah mungkin 1 tambah 1 sama dengan 2. Tapi kalau 5 dikali 10 sama dengan 50. 5 ditambah 10, 15. Mana yang lebih besar? 5 kali 10. 5 kali 10 harus dikali. Maksudnya dikali adalah kolaborasi. Nah, jadi harus ada kolaborasi. Tapi kalau hanya kolaborasi tanpa aksi sama dengan 0. Jadi tambahnya ada kolaborasi lagi. Jadi ya kembali lagi tadi permasalahannya adalah si mahasiswa ini tidak percaya diri dan tidak tahu menahu terhadap apa yang dia lanjutkan ke arah sana, ke perencanaan karirnya. Yang mengakibatkan dianya jadi kayak tadi rendah diri ataupun tidak percaya diri gitu ya. Salah satu cara yang bisa kita ikutin tadi kan udah kita sebutkan di sebelum-sebelumnya, perkuat di hard skill, perkuat di soft skill, ikuti seminar-seminar, workshop, pelatihan karena itu penting. Oh iya, dan satu lagi, kalian lulus dari IPB itu ataupun lulus dari Tax Center itu jangan hanya dapat gelar STRAK. Betul, Kak, STRAK. Tapi minimal kalian tuh harus ada 1 gelar profesi. Karena itu yang membuat kalian unik. Misal nih, yang menonjol. Karena jujur aja ya, STRAK di Indonesia hanya Kak Betty atau banyak yang lain? Banyak banget. Banyak banget kan? Tapi apa yang membedakan? Pasti keunikan yang kita punya. Nah, itu valuable dari kitanya. Ya mau jam tangan kita yang biasa, mau jam tangan kita ini kan value-nya sama. Tapi apa yang membuat pembedanya adalah dari segi tingkat kemahalan. Kalau dikaitkan dengan kitanya, diri kita, berarti semakin mahal diri kita, value kita juga semakin mahal, kira-kira gitu. Relate banget sih, kayaknya juga masih banyak mahasiswa yang kurang percaya sama dirinya sendiri. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih, kakak sendiri pernah nggak sih ngalamin kesalahan atau momen yang kayak, wah ini aku kurang banget sih, entah dari segi skill, pengalaman atau cara kerja. Terus dari situ hal apa yang bisa kakak petik buat jadiin pelajaran? Oke. Pastinya setiap orang punya proses. Sukses suka proses. Jatuh bangunnya kita dalam mencapai karir. Betul. Kita di dunia pajak itu, aku pernah ingat ya, salah satu aku kena case teman yang bermasalah, tapi kita yang kena. Ada salah satu case, aku tidak bisa sebutkan secara spesifik, tapi ini berakibat fatal bagi perusahaan. Ketika si staf pajak udah menerbitkan kode billing dengan benar, dengan pembayaran kurang lebih 500 sampai 1 miliar pada saat itu periodenya di tanggal, kalau saya tidak salah itu di bulan 12 2025, Desember 2025. Tapi ketika pembayarannya Desember 2026. Jadi saya tarik nafas dulu gitu. Terus ya mau nggak mau itu kesalahan bersama, bukan kesalahan dia. Betul. Ya saya lihat bagaimana proses restitusi dan lain-lainnya dan ternyata bisa. Jadi ya kalau ditanya lika-likunya ya pasti ada lah di dunia perpajakan. Ditambah lagi saya begitu masuk jadi staf pajak langsung kedapatan yang namanya pemeriksaan pajak. Wah, langsung pemeriksaan ya, Pak? Pemeriksaan pajak. Jadi kita sembari melaporkan membayarkan pajak, tapi kita sembari juga menyiapkan dokumen-dokumen perpajakan. Nah, seberat apa itu? Mencari dokumen di tahun 2019 ke bawah. Oke, kalau arsipnya masih bagus. Ini arsipnya begitu. PR banget ya. PR banget. Tapi kembali lagi, kita nggak usah terlalu melihat resiko. Karena setiap kegiatan, setiap keputusan pasti ada peluang dan resiko. Yang terpenting adalah gimana caranya kita mengelola resiko itu agar tidak terjadi di kemudian hari, dan gimana caranya kita menghadapi resiko, bukan menjadi seorang yang membuat masalah, problem maker, tapi kita bagaimana menjadi seorang yang problem solver ataupun problem solving. Iya, gitu sih. Jadi ya kalau ditanya sih di dunia perpajakan itu suka duka. Ya mungkin sukanya ya bisa jalan-jalan. Kalau misalnya lagi ada pemeriksaan pajak kan kita sambil di duka itu ada sukanya juga, bisa jalan-jalan ke sana. Ya tapi dukanya itu ketika deadline-nya udah mepet, sementara kunci angkanya belum ada pembayaran, itu susah banget. Tapi kembali lagi, kita sebagai staf pajak mau nggak mau harus memiliki jiwa yang adaptif dan integritas gitu.
Wah, menarik banget sih Kak dari pengalaman Kakak tadi. Berarti kesalahan bukan cuma kita yang bisa melakukannya, tapi malah partner kerja kita ya Kak. Iya betul, dan itu berdampak ke kita juga. Iya, betul. Tapi kalau dari aku sih jangan saling menyalahkan. Gimana kita mencari jalan keluar bersama-sama dan menyelesaikan sebuah masalah itu. Berarti harus tetap profesional ya Kak. Iya, kembali lagi etika profesional tadi. Kita profesional, jangan karena dia teman nongkrong kita di dunia profesional dia jadi teman nongkrong kita. Iya juga, tapi secara etika nongkrong dan etika profesional kan itu berbeda ya. Berbeda banget. Kalau etika nongkrong mungkin ya elah itu aja lu gini-gini. Kalau di etika profesional kan itu beda. Betul. Iya. Jadi harus menjaga yang namanya etika profesional. Oke, nah kalau boleh tahu nih Kak, apa sih hal kecil yang bisa kita lakuin dari sekarang tapi impact-nya besar ke depan? Mungkin selain menulis tadi ya Kak. Oke. Hal kecil itu yang pertama itu kalau boleh kasih saran buat teman-teman terkhusus yang pengen banget masuk ke ranah dunia profesional perpajakan, yang pertama adalah kalian harus buat perencanaan karir dulu. Buat di satu kertas ataupun di Canva gitu ya untuk life plan kalian 3 sampai 5 tahun yang akan datang. Kenapa membuat itu Kak? Kan pertanyaan gitu ya. Itu tadi biar tahu jalannya kemana. Dan aku pada saat itu tamat dari IPB membuat life plan itu untuk yang lanjutan S1 dan S2-nya kebetulan. Dan alhamdulillah udah tercapai semua. Tapi apa yang belum tercapai? Wirausaha. Wirausaha yang belum tercapai. Dulu aku mau banget menjadi seorang PNS, mau banget menjadi seorang pegawai di BUMN ataupun yang di Danantara. Salah satunya udah tercapai. Tapi yang belum tercapai tadi di kewirausahaan tadi. Jadi lagi-lagi itu dulu yang dibuat pertama ya, life plan. Life plan biar kita bisa ngelihat kalau kita misalnya ngelihat life plan kita itu, oh kita udah tahu step by stepnya. Lalu yang kedua, tentunya ketika udah ada life plan bukan hanya kertas aja atau bukan hanya gambar aja. Tentunya kita harus perjuangkan itu. Ikutilah salah satu pelatihan, ikutilah salah satu seminar-seminar ataupun workshop yang tentunya berkaitan dengan dunia pajak. Ya salah satunya brevet pajak A, B, ataupun ikutin sertifikasi yang dari IKPI. Oh, IKPI. Iya, yang ada namanya CTT, Certified Tax Technician. Nah itu lebih bagus, lebih cepat, lebih bagus diambil. Ataupun mungkin teman-teman ambil salah satu sertifikasi non akademik namanya CF Tax, Certified Fundamental Tax. Nah itu ambil dulu, karena nggak semua bisa ngambil itu, tapi semua orang bisa berkesempatan mengambil. Nah biar tadi jadi valuable tadi. Dan yang lainnya adalah perkuat di teoritis dan secara praktisnya. Karena kita sekolah vokasi, aku yakin dan percayalah kalau di IPB ini pastinya secara teoritis dan secara praktisnya udah bisa dikatakan seimbang. Hanya aja nanti ketika di dunia kerja itu butuh penyesuaian dari segi aplikasi perpajakan ataupun aplikasi akuntansi. Betul banget. Iya, misal kayak SAP ataupun misalnya kayak yang kalian ada sertifikasi di sini apa? CAP ya? Iya, betul. Certified Accurate Professional. Jadi ada 3 step ya tadi. Yang pertama kalian buat life plan kalian. Lalu yang kedua kalian ikuti pelatihan-pelatihan, seminar, workshop ya seperti brevet, CTT, CF Tax. Lalu yang ketiga dan yang terakhir ini adalah ingatlah sukses itu adalah suka proses. Kenapa dari tadi diulang-ulang terus Kak? Karena mustahil Kak seorang ya kita katakan dia udah sukses tanpa proses, itu mustahil banget. Tapi yang nggak mustahil itu ketika udah dia sukses menjalani sebuah proses tapi jatuh bangun. Itu mustahil atau tidak? Mustahil. Enggak lah. Enggak kan, nggak mustahil. Nah itu ya, sukses itu suka proses. Tapi kalau prosesnya jatuh dan bangun itu mustahil. Enggak. Bahkan itulah realitanya. Iya kan? Pasti kita ada kegagalan. Nah, pasti ibaratnya kita di mana mengatakan kita kegagalan, di mana kita mengatakan kita lagi lagi mendapatkan suatu penghargaan. Nah, disitulah jatuh bangunnya. Yang terpenting adalah sukses itu adalah suka proses. Gitu sih. Oke, berarti yang penting kita harus punya life plan dulu ya. Iya, life plan itu penting, life plan. Nah, itu aku mau bilang itu. Oh, iya. Oke. Terakhir banget nih Kak sebelum kita masuk ke sesi game. Kalau Kakak boleh kasih satu pesan buat mahasiswa dan teachers yang lagi mempersiapkan dirinya buat masuk ke dunia pajak, entah
kerjaan ataupun magang, kira-kira apa itu pesannya Kak? Do the best at every opportunity that you have. If we never try, we will never know. Artinya apa? Tungguin ya. Gunakan setiap kesempatan yang kamu miliki saat ini, dan ketika kamu nggak pernah mencoba, kamu nggak akan pernah tahu gimana jalannya. Kalau kamu menjadi seorang menjadi seorang profesional di bidang perpajakan, yang terpenting adalah kamu berani mencoba, jaga integritas, seimbangkan antara teori dan praktikum. Dan aku nggak bosan-bosannya bilang bahwa sukses itu adalah suka proses. Proses ya. Wah, keren banget sih Kak pesannya. Relate banget buat kita semua. Nah, semoga dari yang tadi disampaikan kita jadi lebih kebayang ya guys, dari mana harus kita mulai dan juga apa aja yang perlu kita siapkan. Oke, sekarang nah teachers, dari tadi kita udah dapat banyak nih bekal dan juga insight mengenai dunia perpajakan, terutama untuk turun ke dunia kerja. Nah, sekarang biar nggak terlalu serius, kita masuk ke sesi yang lebih santai dulu ya. Oke. Nah, jadi kita di sini punya mini games nih Kak, yaitu this or that. Jadi itu game berupa pilihan Kak. Jadi nanti aku bakal ngasih Kakak pertanyaan, berupa pilihan yang lumayan sulit mungkin. Dan nanti aku bakal bacain, terus Kakak bakal kasih jawaban serta alasannya menurut Kakak kenapa. Oke. Sudah siap Kak? Sudah dong. Oke, this or that, teliti tapi lama atau cepat tapi berisiko salah? Teliti tapi lama. Karena ketika kita cepat tapi beresiko salah itu ya susah, apalagi di dunia pajak ya. Mendingan kita teliti tapi kita lama bekerjanya, tapi jangan sampai lama banget lah, apalagi melewati deadline. Yang terpenting adalah kita harus teliti. Masalah cepat atau lamanya itu sebisa mungkin kita sesuaikan dengan kemampuan kita, gitu sih. Karena emang dunia pajak soal timing ya Kak. Iya, lagi-lagi timing, manajemen waktu. Betul. Oke, lanjut kita ke pertanyaan kedua. This or that, kerja tim atau kerja sendiri? Ya kerja tim lah. Aku sampai sejauh ini banyak banget kerja tim. Kerja tim di tax center, kerja tim di IPB, mungkin kerja tim juga di luar-luar sana, ataupun kerja tim di dunia pajak. Betul. Karena kita di dunia pajak itu bukan hanya kita sendiri aja, kita punya atasan, kita punya partner kerja. Ketika satu salah, semuanya salah. Betul. Ketika satu benar, itu benar. Jadi sekali lagi buat teman-teman, gunakan timmu itu menjadi sarana untuk pengembangan dirimu biar semakin lebih berkembang lagi. Jadi aku jawab ya kerja tim. Betul. Berarti Kak kan sering banget nih mention tax center. Berarti kita harus bangga ya Kak sebagai bagian dari tax center. Highlight banget ya. Harus bangga. Ini disorderednya mana nih? Ini kan bagian apresiasi. Oh, apresiasi. Kirain disordered pilih tax center IPB atau tax center yang lain. Enggak, ya pasti tax center IPB dong. Ya ini bercanda ya, jadi kita biar nggak terlalu serius. Wah, nggak kerasa banget ya Kak, dari tadi obrolan kita udah seru banget dan juga dapat insight yang banyak banget. Nah, dari sini kita bisa lihat nih teachers, kalau dunia pajak itu nggak cuma soal angka, tapi juga soal cara kita bersikap dan juga berkembang. Nah, sebelum kita penutup, mungkin Kak Iqbal punya closing statement buat penonton semua. Closing statement sepertinya tadi udah ya. Ya kembali lagi buat teman-teman yang pengen ke dunia pajak, baik itu sebagai konsultan ataupun sebagai staf di perusahaan, gunakan kesempatan yang ada saat ini. Tidak itu cepat, tidak itu lambat. Yang terpenting adalah kamu bisa menjalani sebuah proses menuju perencanaan karir di masa depan. Gitu sih. Oh, gila. Teachers harus camkan baik-baik kata Kak Iqbal nih ya. Oke Kak, mungkin sebelum penutupan kita mau ke sesi penyerahan sertifikat ya Kak. Terima kasih untuk Kak Iqbal yang sudah membagikan insight-nya kepada kita hari ini. Dan semoga dari obrolan kita bisa lebih siap dan juga aware dalam mempersiapkan diri kita memasuki dunia pekerjaan, terutama perpajakan. Dan untuk kalian yang sudah menonton, jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe YouTube Tax Center Sekolah Vokasi IPB. Sampai jumpa di episode Kotek selanjutnya. Dadah!